itu yang pakai masker. Merebaknya wabah virus corona atau COVID-19 membuat Komisi 2 DPRD Kota Serang perlu tanggap dalam menangani kasus tersebut. Hal itu dibuktikan dengan dilakukannya inspeksi mendadak ke kantor Dinas Kesehatan Kota Serang. Sidak tersebut diikuti 3 anggota Komisi 2, yaitu Nur Agis Aulia dari fraksi PKS, Ari Winanto dari fraksi PAN, dan Rizky Kurniawan dari fraksi Gerindra. Tidak seperti biasanya, sidak kali ini dilakukan pada saat hari libur nasional, yaitu pada Rabu 25 Maret 2020. Hal ini dilakukan bahwa Komisi 2 DPRD Kota Serang serius dalam menangani dan mengantisipasi merebaknya virus corona atau COVID-19. Pertemuan tersebut selain dihadiri 3 anggota Komisi 2 DPRD Kota Serang, turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang Dr. Haji Iqbal, serta jajaran lainnya seperti perwakilan UPT Puskesmas se-Kota Serang, juga tim gerak cepat krisis center COVID-19. Melalui sidak tersebut, Komisi 2 bersama Dinkes telah menyepakati langkah-langkah preventif dalam upaya penanganan COVID-19, seperti mengajak masyarakat untuk membiasakan pola hidup sehat. Ya, jadi hasil pertemuan antara Komisi 2 dengan Dinkes dan unit krisis center COVID-19 di Kota Serang ini yang ada 2 strategi sebenarnya. Yang pertama adalah preventif dan yang kedua kuratif. Jadi kita menyepakati beberapa hal terkait usaha preventifnya adalah melakukan sosialisasi secara sistematis struktur. Jadi kader-kader kesehatan di Kota Serang itu akan dikerahkan untuk melakukan sosialisasi terkait tentang cuci tangan, etika batuk, kemudian masker untuk orang sakit dan lain-lainnya. Terutama masyarakat rentan gitu, dan garda depan. Siapa masyarakat rentan di Kota Serang? Tadi lansia, kemudian yang garda depan tenaga medis, kemudian keamanan gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini jadi memang ini sudah berjalan penerapan social distancing di seluruh pelayanan puskesmas. Jadi puskesmas dipastikan tetap beroperasi, melayani, karena kan bukan hanya pasien COVID-19 aja, tapi ada beberapa pasien yang sakit, misalkan DBD dan segala macam, ini tetap dilayani, tapi menerapkan social distancing gitu. Antriannya, kemudian disediakan tempat cuci tangan, kemudian SOP untuk pelayanan secara khusus. Dalam upaya penanganan krisis center COVID-19, Kepala Dinkes Kota Serang Dr. Iqbal mengakui bahwa masih banyak keterbatasan yang dihadapi tim medis, seperti tidak terpenuhinya alat pelindung diri, masker, cairan disinfektan, dan hand sanitizer. Diskusi yang dibangun secara bersama-sama dengan Komisi 2 dengan Dinas Kesehatan, kita pastikan bahwa pelayanan COVID ini yang selama ini muncul masalah kekurangan sarana prasarana pelayanan kesehatan seperti alat pelindung diri, seperti masker, seperti cairan-cairan desinfektan. Dengan kedatangan dari Komisi 2 itu sama-sama mendorong supaya anggaran yang sudah kita rencanakan dan sudah kita usulkan ini segera kita bisa dilakukan pembelian untuk dilakukan sebaran mana yang akan kita penuhi, utamanya kita nanti rumah sakit. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan Dinkes Kota Serang dalam penanganan kasus tersebut, DPRD Kota Serang melalui Komisi 2 akan berusaha terus membantu hingga dilakukannya pergeseran anggaran. Setelah saya muter dari beberapa puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kota Serang, maupun rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, keluhan mereka terhadap corona ini hanya satu, yaitu APD. Jadi tugas kita, saya hari ini langsung kumpulkan ke Dinas Kesehatan untuk segera memfasilitasi dimanapun APD ini ada, pergeseran segera kita lakukan, dan semoga dalam 1 atau 2 hari ini dana itu segera turun dan bisa dibelanjakan untuk pembelian APD dan segera didistribusikan. Menanggapi langkanya APD dan bahan-bahan disinfektan, anggota Komisi 2 Rizky Kurniawan berharap pemerintah Kota Serang dapat melakukan distribusi secara efektif. Ia menanggapi cara-cara yang telah dilakukan Pemkot Serang saat penyemprotan disinfektan terjadi pemborosan. Menanggapi kemarin mungkin banyak warga yang protes tentang penyemprotan yang dilakukan oleh kota yang terlihat mungkin agak tidak sesuai dengan prosedur.
yang kelihatannya agak boros dalam penyemprotan disinfektan. Ini juga kita akan bahas selanjutnya, bagaimana tata cara penyemprotan yang baik agar itu juga tidak terbuang sia-sia dan mubazir gitu. Kita ingatkan kepada juga tugas daripada gugus depan tentang penanganan COVID ini untuk mengedukasi dulu cara penyemprotan yang baik dan yang benar gitu loh, bukan cuma asal-asal semprot jadi terbuang sia-sia gitu. Dengan dibukanya posko krisis center COVID-19 Dinkes Kota Serang, Komisi 2 DPRD Kota Serang berharap tim gerak cepat krisis center tersebut dapat memaksimalkan pelayanannya terhadap pasien atau warga yang melakukan konsultasi dan pemeriksaan. Di Kota Serang sendiri diketahui orang dalam pantauan atau ODP sebanyak 35 dan pasien dalam pengawasan atau PDP sekitar 5 orang dan tersebar di beberapa kecamatan. Dari Kota Serang, Banten, Trihandayani, Jawara TV melaporkan.